Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur melalui media apapun kita datang kepadanya, kita percaya Allah tetap bekerja. Mari saat ini kita mau pujikan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita puji kemuliaan namanya. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan lelah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak
Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah raya. Kami mohon berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami bisa ada, itu semua atas anugerah Tuhan. Itu semua atas penyertaan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan memahaminya. Kami minta hikmat dari Tuhan agar bisa mengerti firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan ini, kekurangan ini. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup di dunia ini, masalah, pergumulan, tantangan hidup pasti selalu ada dalam hidup kita. Kecuali kita udah mati, udah meninggal, lalu itu semuanya hilang, udah gak ada masalah, pergumulan, kekhawatiran dan sebagainya. Bahkan kita sering melihat masalah, tantangan, pergumulan itu seperti raksasa dalam hidup kita. Yang susah kita kalahkan, yang susah kita taklukkan. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dimana dia menghadapi raksasa di depannya, dia bisa mengalahkannya. Karena dia tahu, dia sanggup mengalahkannya, ada seorang penolong yang menyertai dia, yang bersama dengan dia. Mari kita lihat dari tokoh ini. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai yang ke-47, lembaga Alkitab memberi judul di sini perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat ke-45 langsung saya bacakan. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara-saudara, kita lihat cerita ini, pasti kita sudah pernah dengar, dan ini sangat populer diceritakan baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan sampai yang ke ibadah umum. Dan cerita ini sangat populer di kalangan anak sekolah minggu karena anak sekolah minggu senang mendengarkan Daud mengalahkan sang raksasa itu Goliat. Dan kita melihat lebih dekat lagi secara kontekstual di mana pada saat itu orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Orang Filistin yang memiliki pendekar yang hebat yaitu Goliat, yang memiliki tingginya, besarnya hampir 3 meter, dan dia memakai alat perang, dia memakai baju perang, dia mempunyai perisai, tombak yang siap untuk berperang. Dan pada saat itu orang Israel sangat ketakutan untuk menghadapi orang Filistin. Mereka khawatir, mereka takut sama Goliat yang begitu besar. Dan di sini pas situasi tersebut, Daud sedang mengantar persediaan makanan untuk kakaknya di medan perang, dan dia mendengar perkataan Goliat. Disitulah Daud memiliki keberanian yang kuat. Daud berani untuk mengalahkan Goliat. Dia maju ke barisan yang ke depan. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang Israel yang menjadi prajurit pada saat itu di ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di sini Daud mendengar bahwa
si Goliat ini menghina orang Israel. Secara tidak langsung menghina umat pilihan Allah. Dan itu menghina Allah. Makanya Daud siap berperang untuk mengalahkan Goliat pada saat itu. Dan ketika Daud ingin berperang, ingin menghadapi Goliat, kakak-kakaknya melarang dia. Karena dia masih muda. Dia hanya seorang gembala, menggembalakan domba. Dibawalah dia ke Raja Saul. Dibawa di sana, Saul menegur dia. Tetapi Daud memiliki alasan tersendiri. Beruang singa aja dia bisa kalahkan. Masa orang tak bersunat itu gak bisa saya kalahkan? Daud berani, memiliki mental yang kuat, memiliki mental pemenang, mental sang juara. Dan di sini juga Daud dikasih perlengkapan untuk perang. Ketika Daud memakainya, apa yang terjadi saudara-saudara? Kita bisa lihat di ayat yang ke-39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi Daud belum pernah berperang. Dia pakai baju perang aja nggak bisa. Susah dia berjalan, bawa pedang aja susah. Jadi Daud berperang nggak pakai alat perang seperti yang Goliat pakai juga. Enggak. Yang sudah disediakan enggak pakai baju zirah, baju perang, enggak pakai alat-alat perang perisai dan sebagainya. Dia pakai. Tapi di sini Daud hanya memilih 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai, yang dia pakai untuk berperang melawan Goliat. Di sini saudara-saudara kita bisa lihat dari mental Daud, di mana Daud memiliki mental sang pemenang. Daud memiliki mental sang juara. Dan tidak sampai di situ aja. Daud tahu dan percaya bahwa poin yang pertama saudara-saudara, Tuhan lebih besar dari tantangan yang dihadapi. Mari kita lihat di ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini kita bisa lihat orang Filistin, si Goliat datang dengan pedang, lembing, alat perang yang memang sudah siap. Tapi Daud enggak. Dia hanya datang dengan nama Tuhan. Secara manusia, kalau untuk lihat strategi perang, Daud sudah kalah. Dia nggak punya perisai, nggak punya alat untuk pedang, tombak, lembing, nggak siap untuk berperang. Kelihatan nggak siap Daud ini, dan bisa diramalkan Daud akan kalah. Tetapi kita bisa melihat Daud bilang di sini, kamu datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Saya datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ini artinya Daud percaya bahwa Tuhan lebih besar dari tantangannya. Tuhan lebih besar daripada Goliat. Goliat mah kecil dengan Tuhan saya. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus sadari Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita akan mengalami banyak pergumulan, masalah, dan tantangan yang dimana mungkin orang di luar sana ketakutan ketika melihat masalah itu terjadi dalam hidupnya. Ada masalah pergumulan yang begitu besar, yang begitu, wah ya kita lihat tuh nggak sanggup lah, nyerah aja lah. Tapi kita nggak boleh lupa, sama sekali bahwa Tuhan lebih besar dari masalah tantangan yang kita hadapi. Daud memiliki kepercayaan yang kuat, yang dimana dia berpegang pada Tuhan. Dia datang melawan
musuhnya dengan Tuhan, bahwa musuhnya itu tidak ada apa-apanya, bahwa Tuhan lebih besar daripada Goliat. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-50 hasilnya, saudara-saudara. Yang dikatakan di sini, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Goliat mati tanpa pedang, hanya dengan batu aja. Wow, itu mujizat, saudara-saudara. Ini mujizat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, marilah kita datang kepada Tuhan, carilah Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan memakai kekuatan kita sendiri. Di sini cerita Daud, pedang, alat semua perangan gak menjamin kemenangan. Tuhanlah yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita cari Tuhan, karena Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Poin yang kedua, orang mental juara dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya. Poin yang kedua, Tuhan hadir di tengah umatnya. Mari kita lihat di ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Di sini kita bisa lihat dalam ayat 46, Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Di sini Daud memiliki mental yang kuat, tekad yang kuat, bahkan belum melawan Goliat, belum mulai ada aksi berperang, Daud sudah mengatakan Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya dan memberi makan kepada burung-burung dan binatang liar. Itu tubuhnya Goliat. Wow, ini luar biasa, saudara-saudara. Kayak menubuatkan dia, kayak udah melihat masa depan akan terjadi seperti apa. Goliat di sini menunjukkan bahwa Tuhan hadir dengan umatnya. Tuhan ada bersama dengan Daud. Makanya Daud percaya bahwa Tuhan juga sudah menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Karena Tuhan bersama dengan Daud. Penuh keyakinan, kehadiran Tuhan menunjukkan kemenangan. Kehadiran Tuhan di tengah umat-umatnya menunjukkan bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Dan tidak sampai situ aja, dikatakan bagian yang terakhir, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Memang Allah kita nggak kelihatan secara mata, tapi dari tindakan Daud menunjukkan bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang menyertai mereka, yang menyertai Daud, yang bersama dengan Daud. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita harus mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan, karena Tuhan selalu ada dengan kita ketika kita mencari Dia, ketika kita dekat dengan Dia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, memang masalah yang begitu banyak, seringkali khawatir, takut dan sebagainya.
karena susah untuk ditaklukkan. Tapi kita jangan lupa, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir dengan kita. Andalkan Dia. Kalau Tuhan bersama dengan kita, itu ada kemenangan yang kita nggak usah ragu, kita nggak usah takut. Kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang sama seperti Tuhannya Daud. Allah yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Yang selalu menyertai kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu bersama dengan kita, dan selalu membela kita dan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama dengan kita. Ketika Dia bersama dengan kita, Dia selalu hadir dengan kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Segala musuh kita, segala masalah pergumulan yang kita hadapi, apapun itu, sebesar apapun itu, mau raksasa sebesar apapun masalah kita, itu pasti akan terselesaikan karena kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu umat. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, di sini orang yang memiliki mental juara tahu dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas situasi kita. Saudara-saudara, di sini kita bisa lihat situasi pada saat itu dalam peperangan Daud dan Goliat. Dikatakan ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dalam berperang, ketika Daud dan Goliat, di sini bukan yang menentukan dari peralatan yang Goliat pakai, pedang, lembing, dan baju yang dipakai Goliat, baju perang, tidak. Tetapi dikatakan di sini Tuhanlah yang menyelamatkan, yang artinya bahwa Tuhan yang pegang kendali dan situasi perang saat itu, bukan Goliat. Memang Goliat menyembuhkan diri, dia dengan perlengkapan senjata yang luar biasa, tapi dikatakan di sini Daud mengatakan Tuhanlah yang menyelamatkan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di tangan Tuhanlah pertempuran yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Jadi kalau Tuhan memang mau bilang Daud yang menang, ya Daud menang. Kecuali Tuhan bilang Daud kalah, baru Daud kalah. Tapi di sini karena Tuhan bersama dengan Daud, ya pertempuran itu milik Tuhan dan itu milik Daud juga. Jadi kemenangan pasti diraih oleh Daud karena Tuhanlah yang memegang segala sesuatu. Dia adalah Maha Kuasa. Tuhan yang memegang pertempuran pada saat itu, bukan Goliat. Memang secara manusia, ya, kita sudah tahu Goliat pasti kalah. Tapi di sini Daud menekankan Tuhanlah yang menyelamatkan, dan di tangan Tuhanlah pertempuran. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup ini, kita harus sadar, kita harus tahu yang memegang situasi hidup kita tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Tuhan selalu memegang situasi hidup kita. Dunia ini Tuhan yang mengatur semuanya, tidak pernah lepas dari seizin Tuhan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita harus sadar itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, pernah ke saudara-saudara naik pesawat? Jika saudara-saudara naik pesawat, masuk dalam pesawat, duduk santai, dan percaya kepada pilot yang memegang kendali agar kita sampai di tujuan dengan selamat. Mungkin juga kita berdoa ya, kalau udah ketakutan. Emang ada rasa ketakutan ketika naik pesawat. Tapi kita bisa lihat, kita aja naik pesawat, kita percaya kepada pilot ya, ada yang pegang kendali. Kita duduk santai dengan tenang agar sampai tujuan. Masa dalam hidup kita
kita nggak percaya kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, yang punya segala sesuatu, sumber dari segala sesuatu. Marilah kita jangan khawatir, marilah kita jangan terlalu takut. Situasi apapun yang terjadi saat ini, masa pandemi corona saat ini tidak pernah lepas dari seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, tapi Tuhan tidak pernah lepaskan semuanya itu. Tuhan tidak mau tahu, bukan begitu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah pegang kendali dalam situasi saat ini. Tuhan yang memegang hidup kita. Kita jangan khawatir, kita jangan takut. Dalam masalah pergumulan atau apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita, Tuhan memegang kendali semuanya. Datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah, pergumulan, persoalan hidup kita. Bahkan kalau Tuhan mau bilang corona ini langsung lenyap, pasti langsung lenyap. Karena Tuhan yang memegang segala sesuatu yang ada di dunia ini dan situasi apapun. Saudara-saudara, marilah kita sadar, kita harus memiliki mental juara seperti Daud dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari tantangan. Tuhan hadir di tengah umatnya dan Tuhan pegang kendali atas situasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu menguatkan kami, mengajarkan kami agar sadar bahwa kami memiliki mental juara, mental yang pemberani seperti Daud. Bahkan kami harus sadar juga bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari setiap tantangan masalah hidup kita semuanya. Dan Tuhan hadir di tengah umatnya. Dan Tuhanlah yang memegang kendali dalam situasi apapun. Biarlah itu tertanam di hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, lindungi mereka, jauhkan dari virus corona Tuhan. Berikan jalan keluar yang setiap memiliki masalah pergumulan yang berat, yang susah untuk mereka hadapi Tuhan, yang susah untuk diselesaikan. Biarlah mereka memiliki kesadaran yang tinggi bahwa Tuhanlah yang mau menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan mereka iman yang kuat, iman yang bertumbuh, yang berharap terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan memberkati kami semua, jemaat GKI Sono Pakis, mulai dari Pak Gembala, Ibu Gembala, keluarga, anak cucunya, bahkan para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, manapun kami berada di rumah yang sedang beribadah saat ini. Tuhan memberkati, agar kami semua terus dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jadi sesuai kehendak-Mu dan Allah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan kepada kami semua. Amin.
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. 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 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!